Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hidratul muhtaramin, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ada yang bilang 4, ada yang 5. Sudah berbuka belum? Malam yang ke-5 insyaallah. Hadirin, pada malam yang ke-5 ini, barang siapa yang mengerjakan ibadah salat tarawih seperti yang kita lakukan, kamitsli salatin fil haramain wa masjidil aqsa, sama ganjaran yang diberikan oleh Allah ketika kita salat pada Masjidil Haramain, yang dikenal dengan Masjidil Haramain, yaitu Makkah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, ditambah lagi dengan Masjidil Aqsa. Luar biasa kan? Jangan ditinggalkan salat tarawih ini sangat luar biasa. Tetapi ketika kita mengerjakan salat tarawih yang setiap malam, terkadang ujian yang cukup besar juga, ya, kita diberikan ujian oleh Allah. Di saat ini Ramadan adalah berfungsi untuk memberikan kita menjadi hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kita lakukan ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini ada 3 bentuknya. Pertama, bersabar kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk rintangan ketika kita beribadah kepada Allah, seluruh ibadah yang kita lakukan pasti ada rintangannya, maka diharuskan kita bersabar fi ta'atillah, yaitu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sabar fi maksiatillah, juga bagaimana kita bersabar di dalam menghentikan diri kita, mencegah diri kita
menahan hawa nafsu kita di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bagian daripada sabar. Ketika kita menahan diri daripada bersabar di dalam maksiat kepada Allah, akan diberikan ganjaran yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan diangkat derajatnya, akan diangkat derajatnya orang yang menahan diri, yang bersabar untuk tidak mengerjakan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita harus bersabar di dalam musibah. Ya, kita harus bersabar di dalam apabila diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita diberikan musibah oleh Allah, kita kembalikan bahwasanya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan pada suatu saat nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mudah-mudahan kita sabar di dalam taat kepada Allah, mudah-mudahan kita sabar di dalam menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah, dan kita bersabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.